Ketemu lagi di kuliah sistem digital. Topik kita kali ini masih membahas tentang representasi bilangan dan rangkaian aritmetik. Kita akan membahas perancangan rangkaian aritmatika menggunakan PSDL. Pada topik kali ini kita akan mengimplementasikan beberapa rangkaian aritmetika seperti half adder, full adder, dan 4-bit ripple carry adder. Jadi di sini kita akan implementasikan menggunakan PSDL dan akan menggunakan software Quartus 13.0 untuk mengimplementasikannya. Operasi penjumlahan dua bilangan biner dengan 1 bit ya, X dan Y, kita lihat di sini akan menghasilkan sum dan carry seperti ini. Dari kemungkinan operasi penjumlahan dua biner tersebut seperti ini, yaitu dimana X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan seterusnya. Ini maka bisa kita tuliskan menjadi tabel kebenaran seperti ini. Dari tabel kebenaran ini kita bisa melihat bahwa carry C ini adalah operasi N ya, karena dia hanya bernilai 1 ketika X dan Y sama dengan 1. Sedangkan sum, kalau kita perhatikan, itu adalah fungsi XOR. Dari tabel kebenaran ini bisa kita gambarkan rangkaiannya, terdiri dari dua gerbang, yaitu gerbang XOR untuk menghasilkan sum dan gerbang N untuk menghasilkan carry. Bagaimana kita mengimplementasikan half adder ini menggunakan PSDL? Nah, sini kita lihat di sebelah kanan, kita lihat implementasinya. Secara garis besar code ini terbagi 3. Yang pertama itu adalah bagian ini untuk mendeklarasikan library yang digunakan. Kemudian bagian yang kedua di sini untuk mendeklarasikan sinyal input dan output dari rangkaian yang akan kita implementasikan, yang kita sebut sebagai entity. Kemudian bagian yang ketiga ini adalah implementasi dari fungsi logic yang kita definisikan di sini. Jadi kalau kita lihat di mana di sini S itu adalah fungsi XOR, sedangkan C itu adalah fungsi N. Nah, itu kita implementasikan dengan menggunakan keyword arsitektur. Sedangkan tadi dengan entity kita deklarasikan dengan keyword entity. Bagaimana kita menentukan sinyal input output eksternal? Kita melihat rangkaian yang akan kita bangun. Kita lihat, kita perhatikan di sana bahwa fungsional sistem yang akan kita bangun adalah bagian dari rangkaian ini yang kita beri tanda kotak ya. Nah, kita perhatikan apa yang menjadi sinyal input.
Nah, di sini kita perhatikan bahwa sinyal input itu adalah X dan Y. Bagian ini. Sedangkan sinyal outputnya adalah Y dan C. Nah, di sini kita definisikan di bagian blok entity, kita definisikan sinyal input dan outputnya menggunakan keyword port. Nah, di sini kita tentukan sinyal inputnya itu adalah X dan Y. Nah, tentu di sini kita tentukan arahnya, apakah in atau out. Karena ini adalah sinyal input, maka kita tambahkan in. Nah, tipe datanya kita tentukan yaitu standar logic. Nah, ini yang merupakan tipe data ya yang sering digunakan ya untuk sinyal binary ya. Jadi di sini karena kita menggunakan standar logic, maka di bagian atas kita deklarasikan library yang kita gunakan. Jadi di sini ada standar logic ya. Oke, kemudian selanjutnya kita deklarasikan outputnya. Outputnya adalah S dan C. S dan C, karena ini output maka kita sebut out. Tipe datanya sama menggunakan standar logic. Kemudian di bagian arsitektur, di sini kita lihat kita implementasikan fungsional dari rangkaian yang kita bangun. Jadi di sini kita menuliskannya dengan persamaan logik seperti yang kita sudah tentukan. Di sini bahwa S sama dengan assignment, fungsi assignment di sini menggunakan notasi lebih kecil sama dengan fungsi assignment. Jadi itu sama dengan kalau di pemrograman C itu sama dengan ya S sama dengan X XOR Y. Tapi di sini fungsi notasi assignment itu adalah lebih kecil sama dengan S sama dengan XOR Y, sedangkan C sama dengan X N A. Oke, jadi demikian cara kita mengimplementasikan PHDL code untuk implementasi dari half adder. Sedangkan bagian yang di bawah ini adalah hasil simulasi ya, dari code VHDL yang kita implementasikan. Jadi di sini kita lihat input X dan Y. Nah, kita akan perhatikan di sini bagaimana nilai output C dan S. Jadi kalau kita perhatikan untuk S, dia akan bernilai 1 ketika inputnya 1 ya. Inputnya 1 ini dan ini ya. Jadi ketika input X 1, output Y 0, atau input X 0, input Y 1 di sini. Sedangkan C kiri itu hanya bernilai 1 ketika kedua-duanya input X dan Y itu bernilai 1. Jadi dia di sini
di sini, maka dia bernilai 1 di sini. Demikian juga ketika di sini, maka dia akan bernilai 1. Selanjutnya bagaimana kita mengimplementasikannya menggunakan Quartus 13. Pertama-tama kita jalankan Quartus. Oke, kita langsung start design. Di sini kita create langsung new project. Oke, next. Kemudian kita tentukan lokasi project yang akan kita buat. Di sini saya menggunakan folder data Quartus half adder ya. Jadi di sini saya sudah create folder half adder. Lokasinya saya copy, langsung pindah ke Quartus. Oke, nama projectnya adalah half adder. Kemudian next ya, tidak ada file yang ditambahkan. Kemudian di sini kita menggunakan DE1 ya, itu dari Cyclone 2. Kemudian spesifik device yang kita gunakan saya sudah tambahkan di sini. Di sini ada nama EP2C ya, 20F484CT. Ini saya tinggal copy nama device-nya, kemudian spesifik kita filter. Nah, ini dia. Kemudian next. Oke. Oke, nanti aja kita tentukan next. Finish. Selanjutnya kita create new file ya. Bagaimana kita mengimplementasikan desainnya? Kita bisa menggunakan blok diagram skematik, tapi kita di sini menggunakan VSDL file. Oke. Setelah itu kita ketikkan code yang akan kita buat seperti ini, seperti yang sudah dijelaskan ya. Oke, di sini kita menggunakan nama entity-nya adalah half adder ya. Ini half adder. Half adder, kemudian kita deklarasikan portnya. Nah, di sini kita mengimplementasikan fungsinya di blok arsitektur, di mana nama arsitekturnya adalah arts. Jadi oke, nggak bisa sembarang ya menggunakan namanya, bisa arsitektur atau fungsi logic ya, nama arsitekturnya. Tapi yang mungkin yang lebih spesifik bisa Anda tentukan nanti. Kemudian setelah ini kita save ya. Kita save. Oke, namanya tetap kita sesuai default yang diberikan ya, karena akan diikuti sesuai dengan nama entity-nya. Kita save. Nah, di sini kita lihat di folder half adder ini ada beberapa file yang ditambahkan ya. Salah satunya adalah half adder VSD di sini. Half adder KPF ini project dari Quartus ya. Kemudian setelah selesai kita save, kita start.
kompilasi. Oke, 3 error, 1 warning. Nah, kita perhatikan errornya di mana. Nah, kita perhatikan bahwa di sini diberitahukan errornya near text. Oh, ini ada titik koma ya yang berlebih. Oke, berarti di daerah port ya, signal ini. Oke, di sini ada, oke, mestinya tidak ada titik koma lagi. Kita compile, save dulu, yes. Oke, sekarang kita perhatikan. Nah, di sini ada lagi error near S expecting begin ya. Oke, jadi kita kembali ke code-nya. Di sini ada mestinya begin. Oke, kita compile, yes. Object S is used but not declared ya. Kita lihat lagi. Oke, jadi di sini kita lihat kita menggunakan X, di sini salah tulis menjadi Z ya. Kita ganti menjadi X. Oke, kita compile lagi. Oke, akhirnya errornya tidak ada ya. Oke, dia run. File compilation was successful. Oke, jadi sudah sukses. Selanjutnya kita akan melakukan simulasi rangkaian yang sudah dirancang menggunakan Quartz ini. Kita akan menggunakan tool simulasi yang disediakan oleh Quartz. Jadi di sini langkah-langkah yang kita lakukan, pertama kita buka waveform editor ya. Jadi kalau di sini kita lihat kita create new ya, new file. Di sini ada di bagian verification and debugging file ada university program VMF. Oke, kemudian di sini kita akan menambahkan node ya. Input dan output node yang ada pada rangkaian dimasukkan pada simulasi. Jadi dari edit, insert node. Oke, di sini kita node finder, menggunakan node finder. Kemudian kita tampilkan semua yang ada, langsung kita list ya. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu yang inputnya ya, biar berurutan dia. Input X, Y satu-satu ya, kemudian carry sama S, kemudian kita oke kan. Oke, input yang sudah ada. Nah, kemudian setelah node-nya sudah ada, kita men-set clock-nya ya. Di sini
Jadi oke, kita pilih salah satu ya, X dan Y. Kita override clocknya, nah, kita periodnya kita tuliskan ini di sini 10 aja. Kemudian di Y-nya baru kelipatannya. Override clock kita tambah menjadi 20. Oke, kalau inputnya 3, nanti berikutnya kita tambah menjadi 40 ya, menjadi 80 clocknya. Nah, tapi di sini karena cuma 2, kita ini 10, 20 dan oke, kita bisa zoom dengan kontrol scrolling mouse ya. Oke, selanjutnya kita start simulasi, run simulation function. Oke, kita save dulu. Oke, kita menggunakan defaultnya save. Dia akan tersimpan di folder yang sama. Oke, akan dijalankan. Oke, nih hasil simulasi fungsionalnya. Kalau kita perhatikan, kita zoom, kita amati apakah sudah sesuai dengan yang kita harapkan. Jadi kalau kita lihat tadi bahwa sum itu adalah sum ya, hasil XOR ya, exclusive OR dari X dan Y, artinya salah satu nilai X atau Y bernilai 1 dan salah satu X dan Y bernilai 0, maka hasilnya 1. Jadi kalau kita perhatikan di sini di bagian ini X-nya 1, Y-nya 0, maka S-nya 1, X-nya 0, Y-nya 0, Y 1, maka S-nya 1. Sedangkan C adalah fungsi dari N ya. Kalau N berarti jika hanya X dan Y bernilai 1, maka C bernilai 1. Jadi kalau kita perhatikan di bagian ini X dan Y 1, di sini juga X dan Y 1, sini juga X dan Y 1. Oke, demikian hasil simulasi rangkaian half adder yang sudah kita buat menggunakan Quartus. Nah, di sini kita lihat rangkaiannya. Jadi di sini rangkaiannya ada 3 input ya. Ada 3 input, kita pandang ini sebagai sistem. Kemudian ada 3 input, XI, YI, dan CI. Kemudian saya perhatikan di sini ada outputnya 2, yaitu SI dan CI plus 1. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwa eksternal inputnya dan eksternal output yang akan kita implementasikan di port. Oke, jadi di sini kita implementasikan ini deklarasi library yang digunakan, kemudian entity untuk deklarasi port, di mana di sini kita beri nama full adder. Kemudian kita deklarasikan portnya. Portnya tadi ada input, ada 3, YI, XI, YI, dan CI. Di sini kita menggunakan X, Y, dan CI. Dan kita nyatakan bahwa ini adalah input dengan tipe standar logic. Kemudian outputnya ada 2, YI dan CI atau C out ya. Kita katakan di sini deklarasikan bahwa outputnya adalah S dan
cout. S dan cout kita tentukan arahnya bahwa dia adalah output dengan tipe data standar logic. Kemudian kita definisikan arsitekturnya. Untuk implementasi fungsional dari rangkaian, kita menggunakan nama arsitektur dari full adder ini. Oke, kita tuliskan fungsinya, di mana S sama dengan, kita perhatikan di sini S sama dengan fungsi XOR ya, X XOR Y XOR CI, sedangkan cout CO itu adalah fungsi dari ini XY X NY or X NCI or Y NCI. Oke, setelah itu langkah-langkahnya sama dengan jika kita ingin mengimplementasikannya menggunakan Quartus, langkah-langkahnya sama dengan implementasi half adder yang tadi yang kita lakukan di Quartus ya. Oke, dan hasil simulasinya seperti ini. Kita amati hasil simulasinya apakah sesuai secara fungsional seperti yang kita harapkan. Oke, sekarang bagaimana kita mengimplementasikan for bit ripple carry adder ini. Jadi kalau kita lihat di sini kita menggunakan 4 full adder ya. Jadi karena inputnya ada 4 bit, maka di sini kita menggunakan 4 komponen full adder yang sudah kita buat di pekerjaan sebelumnya. Jadi di sini implementasi dari full addernya, ini full adder tetap menggunakan file yang sebelumnya. Oke. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan full adder tadi sebagai komponen di 4-bit ripple adder ini. Jadi di sini nanti setelah arsitektur kita definisikan komponen yang kita gunakan, di mana komponen yang kita gunakan itu adalah full adder dari code sebelumnya. Ya. Yang ini. Oke. Jadi di sini yang perlu kita perhatikan rangkaiannya ya, rangkaiannya. Jadi oke, kita gunakan yang lebih besar di sini, perhatikan. Kita memandang sistem ini seperti ini ya. Di sini ada, kita definisikan sinyal eksternal dan sinyal internal. Pertama-tama kita tentukan dulu apa yang menjadi sinyal eksternal, apa yang menjadi sinyal internal. Nah, sinyal internal artinya sinyal yang menghubungkan antara komponen yang satu dengan komponen yang lain. Jadi kalau kita lihat di sini, kita katakan bagian yang terhubung dengan eksternal seperti ini. Kemudian yang ini. Ini adalah input eksternal. Input eksternal. Sedangkan yang ini adalah output eksternal. Ini output eksternal. Nah, sementara sinyal yang terhubung dari satu komponen ke komponen lain seperti ini. C1, C2, C3 ini adalah sinyal
internal. Oke. Input dan output eksternal nanti ini akan kita definisikan di port. Sedangkan sinyal internal nanti kita akan definisikan di signal. Nah, signal itu nanti kita definisikan setelah arsitektur, jadi di bagian implementasi ya, implementasi fungsi. Oke, nah kita perhatikan di sini bahwa inputnya itu ada 4 bit. Oke, jadi karena 4 bit kita menggunakan tipe data vektor ya, standar logic vektor dengan panjang 4. Artinya kalau kita lihat di sini dari 0 3 ke 0. Ya. Oke. Jadi di sini inputnya adalah XY ya. Oke, walaupun gambarnya di sini dinyatakan sebagai A, B, tapi A dan B itu kita anggap A itu menjadi X, B itu adalah Y. Jadi implementasinya di sini X4 Y4 ini adalah input, menjadi kita definisikan tipe datanya adalah vektor, standar logic vektor ya. Kemudian CI ini CI itu 1 bit. Jadi CI in tipe datanya standar logic. Kemudian sum, kita lihat di sini sum ada 4 bit. Ini S4, kemudian arahnya adalah out. Itu standar logic vektor 3 sampai 4. Kemudian carry out yang terakhir kita definisikan C0 menjadi ini out standar logic. Oke, selanjutnya kita implementasi arsitekturnya. Di sini arsitekturnya menggunakan nama arch ya, ditutup dengan arch nanti di sini dari for header ya, ini sama namanya. Nah, di sini kita deklarasikan signal yang kita gunakan. Jadi di sini signalnya ada ini 1 2 3 ya. Jadi signal C1, C2, C3. Ya, jadi karena ini internal tidak ada definisi in atau out. Jadi kita deklarasikan signal C1, C2, C3 itu tipe datanya adalah standar logic. Kemudian kita deklarasikan komponen yang kita gunakan. Di mana di sini kita definisikan portnya sesuai dengan implementasi di sini. Di sini ya. Kita lihat portnya XY, CI, kemudian in-nya, outputnya S dan C out, tipe out. Nah, kemudian kita gunakan komponennya. Oke. Ini sama dengan kita mapping antar port yang ada di sini dengan port yang ada di eksternal input output fungsi ini. Implementasi for header ini. Oke. Caranya seperti ini. Ini karena kita menggunakan nanti ada 4, jadi kita beri nama FA 0, 1, 2 sampai 3. Oke, kita definisikan namanya, nama entity-nya sesuai dengan yang kita deklarasikan di komponen. F header, kita port map,
Nah, di sini nilai X ini itu mengambil nilai dari X4 0. Kemudian Y itu dari nilai Y40. CI dari CI di port yang ini. Kemudian S ini, kemudian C out itu C1. Selanjutnya kita lihat implementasi dari F1, F2, dan F3 secara detail. Tapi kita akan lihat dari rangkaian ini untuk lebih mempermudah ya membayangkannya. Kita lihat ini F0, ini F1, ini F2, ini F3. Nah, di sini kita lihat bahwa input dari FA0 ini adalah inputnya adalah X40, Y40, dan CI. Ini yang kita deklarasikan tadi di port sebagai CI. Sedangkan outputnya kita lihat dari FA0 ini adalah S0 dan C1 dari sini outputnya. Jadi kita katakan di sini outputnya adalah kita mapping ke S40 dan C1. Kemudian kita perhatikan untuk implementasi dari F1. Di sini inputnya adalah ini S1, X41, kemudian E41 dan C1. Nah, di sini mestinya adalah C1 bukan CI. Jadi C1. Sedangkan outputnya adalah S4 dan ini. Ini adalah signal C2. Outputnya adalah S41 ini dan C2. Nah, kita perhatikan lagi untuk implementasi dari FA2. Inputnya adalah ini XY dan C2. X42, kemudian Y42 bit kedua maksudnya. Kemudian di sini adalah C2. Jadi bukan CI, ini adalah C2. Outputnya adalah S4 indeks kedua dan C3. Ini adalah signal C3. Jadi di sini adalah S4 indeks kedua dan C3. Kemudian kita perhatikan implementasi yang terakhir F4. Ini inputnya adalah XY indeks ketiga dan C3. Di sini X4 indeks ketiga, Y4 C ketiga, dan sinyal C3. Ini C3. Sedangkan outputnya adalah S4 indeks ketiga dan C out, atau kita tulis nanti CO di sini. Ini outputnya dan CO. Jadi demikian implementasi 4-bit ripple carry adder menggunakan
komponen full adder yang sudah kita implementasikan sebelumnya. Demikian pembahasan kita tentang desain rangkaian aritmetika menggunakan PHDL dan bagaimana kita mengimplementasikannya menggunakan Quartus 13. Terima kasih, sampai ketemu lagi di kuliah selanjutnya.